Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiatina a'malina man yahdihillahu fala mudhillalahu wa may yudhlil fala hadiyalahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma. Baik, yang terhormat Ketua Komunitas Marifatuna Academy, Gus Faris Andi Bastian beserta jajaran kepengurusannya. Yang kami hormati Ustadz Abdul Mughni Mukhtar selaku narasumber kita hari ini. Yang kami muliakan qori kita pada hari ini Ustadz Ion serta jajaran para media partner yang kami kagumi. Dan yang sangat kami banggakan seluruh teman-teman yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat serta hidayahnya pada hari ini Ahad 20 April 2025 kita semua dapat hadir bersama secara virtual dalam kajian umum yang bertema Membeda Tiga Dasar Agama, Islam, Iman, dan Ihsan. Salawat beserta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan alam tauladan umat manusia, rahmat bagi seluruh alam. Baginda Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Hadirin teman-teman semua yang kami hormati, perkenalkan saya sebagai moderator untuk memandu acara kita malam hari ini hingga sampai selesai nanti. Dan adapun susunan acara kita malam hari ini adalah 1. Acara yang pertama pembukaan, 2. Acara pembacaan ayat suci Al-Quran, 3. Sambutan, 4. Penyampaian materi, dan sesi tanya jawab, yang kelima penutupan. Hadirin yang berbahagia, kita semua berharap semoga acara pada hari ini diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita buka bersama dengan bacaan Al-Basmalah. Untuk mengawali kajian kita hari ini, langsung saja marilah kita hayati bersama lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dilantungkan oleh Ustadz Ian. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitab ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله
الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah, tabarakallah. Lantunan ayat suci Al-Quran yang sangat merdu dan maaf. Masya Allah, tabarakallah. Lantunan ayat suci Al-Quran yang sangat merdu dan luar biasa. Terima kasih atas lantunnya Ustadz Ian. Beranjak ke acara berikutnya, sambutan kepada Ketua Komunitas Marifatuna Akademi, Gus Faris Andi Bastian. Kepada beliau kami persilahkan. Cek, suara saya jelas nggak? Suara saya jelas, teman-teman? Suara saya jelas tidak? Jelas. Gimana, Kang? Maaf ya, agak berisik. Saya lagi di luar, teman-teman. Sebelumnya minta maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidil wal mursalin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita beri-beri nikmat, baik nikmat zahir maupun batin, dan tak lupa juga kita ucapkan ampunan sebaik-baiknya ampunan kepada baginda Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan cahaya benderang kepada kita semua. Yang saya hormati seluruh jajaran kepengurusan Ma'rifatun Academy. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang telah mensukseskan acara kajian pada malam hari ini. Dan yang saya hormati pula, saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Ion yang telah membacakan lantunan ayat suci Al-Quran yang sangat Masya Allah Tabarakallah dengan lantunan menjawabnya. Ya, Masya Allah, beliau adalah sahabat saya, sahabat dekat. Dan yang saya hormati pula pemateri atau narasumber pada kajian malam hari ini waktu Indonesia, Ustaz Abdul Mughni Mukhtar LP, dan tak lupa juga kepada semuanya yang hadir pada malam hari ini waktu Indonesia. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam rahmat Allah dan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Tidak terlalu panjang yang saya sampaikan, beribu terima kasih kepada teman-teman yang di zaman akhir zaman ini susah banget ingin ikut kajian,
yang malah asik duniawian gitu kan. Tapi sekarang kalian ikut kajian, ingin mengaji. Bila bentuk di mana dalam pilihan Allah. Allah pilih kalian lebih baik ke depannya, lebih baik ke depannya. Mengaji, dan mengaji. Insya Allah teman-teman, pada kesempatan kali ini, di dalam kajian ini, insya Allah nanti akan diterangkan, dibahas oleh Ustadz kita, yaitu Ustadz Abdul Muhsin Mukhtar, LC, beliau kuliah di Mesir, ya, saya di Tunisia, salam kenal Ustadz sebelum saya di Tunis. Mungkin waktunya tidak terlalu jauh ya, tapi cepatan di Mesir ya, ada 1 jam kalau nggak salah. Di sini jam 2, mungkin di sana jam 3. Seperti itu. Ya, insya Allah kita akan membahas tentang 3 dasar agama. Ya teman-teman, nanti dibahas sama Ustaz nih. Sama Ustaz Mukhtar, dibahas 3 dasar agama. Apa aja? Ada iman, Islam, ihsan. Nanti kalian jangan lupa ya, setiap kajian, dimanapun kajiannya, baik di sini maupun di kajian komunitas-komunitas yang lain, jangan lupa ditulis. Jangan lupa ditulis, dengerin yang baik, ditulis dengan baik, dalilnya ditulis, ayat Qur'annya misalkan ada ayat Quran, tulis. Nggak bisa nulis ayat Quran, ya udah surah apa, ayat berapa ditulis. Biar jadi pegangan untuk kalian. Ya, al-ilmu sayyidun wal kitabah sayyiduhu. Ilmu ibaratkan hewan buruan. Kalau kalian tidak mengikat hewan buruan kalian bakal kabur. Ilmu itu ibaratkan hewan buruan, maka qayyid suyudaka bihizal wasiqah. Jadi hewan buruan kalian itu kalian ikat ya dengan tulisan. Ilmu ini diikat dengan tulisan. Yang tulisan yang ada yang konten, jangan keluar masuk. Ingat adab dalam kajian, ya. Konsen, fokus. Sok cuma 1 jam doang kok ngajinya, tidak lama. Cuma 1 jam, 1 jam doang. Ini yang baik, khidmah. Nanti ada sesi pertanyaan, ya. Ada sesi pertanyaan. Oke. Dan itu nanti kalian sok cepat-cepatan nanya ke ustaznya. Karena dibatasi. Nanti kalau misalkan aku nggak sempat, nanti bisa DM ustaznya ya. Atau DM ke kita. Ya, ke grup Ma'rifatun Akademi. DM nanti kita izin ke ustaznya untuk follow up pertanyaan-pertanyaan dari kita. Oke, mungkin itu saja dari kami selaku penyelenggara acara kajian kali ini. Mudah-mudahan kajian ini berjalan dengan khidmah, dengan baik. Kalian juga bisa menangkap, memahami pelajaran atau kajian pada malam hari ini. Saya syukran ala husni istiqamikum. Ida wajatum al-fatah hadani alhamdulillah ta'ala. Isikum manasibuk waqallah. Injil maqala. Walakan dan maqala. Terima kasih teman-teman. Semangat warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Siap Ustaz Dian, mangga. Baik, terima kasih Gus Faris. Berikutnya merupakan acara inti yaitu pemaparan materi dan dilanjut dengan sesi tanya jawab. Baik teman-teman, sudah hadir di hadapan kita narasumber kita yang sangat luar biasa. Dan untuk teman-teman semua, nih tolong disimak baik-baik apa yang disampaikan pemateri kita malam hari ini. Dan siapkan catatan tentunya serta siapkan pertanyaan terbaik kalian. Karena kita cuma membatasi dengan pertanyaan terbaik. 3 pertanyaan terbaik. Tetapi sebelum menyampaikan materinya, alangkah baiknya kita kenal dulu nih siapa narasumber kita pada malam hari ini. Pemateri kita pada malam hari ini Ustadz Abdul Muhsin Mukhtar, berdomisili domisili Mesir, tanggal lahir 15 Januari 2003, pendidikan mahasiswa S2 Fakultas Ushuluddin, jurusan Akidah Filsafat Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir. Aktivitas online, aktif sebagai penulis di berbagai platform sosial media. Aktivitas offline-nya aktif di berbagai komunitas dan organisasi kemahasiswaan di Mesir.
aktif sebagai guru bimbingan belajar. Sosial medianya IG-nya Abdul Mughni Mukhtar. Motivasi hidup, cari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, ridho orang tua, dan buat orang sekitarmu bangga atas kehadiranmu. Masya Allah, luar biasa sekali ya teman-teman. Baik, kalau gitu langsung saja kita persilahkan kepada Ustadz Abdul Mughni Mukhtar selama 45 menit untuk menyampaikan materinya. Kami persilahkan Ustadz. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Bisa ini nggak bagikan layar coba ya? Saya bagikan layar. Udah kelihatan nggak? Ya. Kelihatan Ustadz. Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran suara saya? Waalaikumsalam. Kedengaran Ustadz. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan Rasulullah la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Baik, yang pertama-tama yang saya hormati founder dari Ma'rifatuna Academy, Ustaz Faris ya namanya tadi, Ustaz Faris. Kebetulan saya sama beliau juga sama-sama perantau, sama-sama mahasiswa di luar negeri. Beliau di Tunisia, saya di Mesir. Dan juga untuk teman-teman dari komunitas Ma'rifatuna serta para hadirin yang hadir hari ini di kajian. Insya Allah pada hari ini kita akan membahas tentang 3 dasar agama, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Sebelumnya, saya ingin mengapresiasi sebesar-besarnya untuk teman-teman semua yang menyempatkan untuk hadir hari ini untuk sama-sama berdiskusi mengenai perkara agama kita. Perlu diketahui teman-teman bahwasanya yang namanya belajar, yang namanya ngaji, itu merupakan kewajiban untuk kita semua. Sebagaimana di dalam hadis, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim." Jadi menuntut ilmu itu adalah hal yang wajib bagi seorang mukmin atau seorang muslim. Dan yang sama-sama kita ketahui bahwa menuntut ilmu itu punya kedudukan yang begitu tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam hadis Nabi bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Oke. Yang artinya man salaka tariqan,
barang siapa yang menempuh suatu perjalanan yaltamisu fihi ilman, untuk menuntut ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah menjanjikan akan mempermudah jalannya menuju surga. Dan saking pentingnya atau besarnya urgensi dari menuntut ilmu ini, tak kalah suatu ketika para sahabat, para kaum muslim ingin berangkat untuk berjihad fisabilillah, justru diperintahkan agar sebagian dari orang yang pergi ini untuk meninggalkan medan perang dan beralih untuk fokus belajar atau menuntut ilmu. Yatafaqahu fid din, untuk mencari ilmu pengetahuan. Itu sebagai pengantar akan urgensitas dari belajar, terlepas dari apa latar belakang kita. Jadi yang namanya belajar bukan cuma dikhususkan untuk teman-teman yang memang takhusus atau bidang yang diminati itu di luar agama atau di bidang agama, semuanya sama. Selagi menyandang status sebagai seorang muslim, maka sudah menjadi kewajiban untuk menuntut ilmu. Tak lebih lagi ilmu yang betul-betul sangat penting bagi kehidupan seorang muslim, yaitu ilmu agama. Dan berangkat dari melihat urgensitas tersebut, urgensitas dari mempelajari agama kita, insya Allah hari ini kita akan membahas tentang 3 dasar agama, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Karena saya kira masih banyak dari kita semua yang belum betul-betul memahami apa hakikat dari ketiga hal tersebut. Mungkin kita telah lama hidup di dunia ini, 20 tahun mungkin, tapi kita belum betul-betul memahami hakikat dari agama kita sendiri. Lantas, kalau seperti itu, apa bedanya misalnya kita seperti dengan ateis, atau seperti agnostik? Bahkan sebagian ateis pun, dia mengetahui Islam dan mengetahui kebenaran dari agama Islam. Akan tetapi, Allah Subhanahu wa Ta'ala baru memberikannya hidayah untuk memeluk agama Islam. Sebaliknya, pada sebagian orang-orang Muslim, sebagian tentunya ya, yang mencap dirinya sebagai seorang Muslim, tapi Muslimnya hanya sebatas identitas saja, hanya sebatas nama yang tertera di KTP-nya. Tapi ketika ditanya, apa sebenarnya Islam? Apa sebenarnya itu iman? Atau apa itu ihsan? Ternyata dia tidak bisa menjawab. Begitu. Jadi, saya izin untuk bagikan layar. Oke. Oke. Jelas? Jelas Ustaz. Oke. Jadi mohon maaf sebelumnya, ini PowerPoint yang saya buat ini PowerPoint yang kurang dalam sebenarnya, kurang rinci karena satu dan lain hal. Salah satunya karena masa sekarang ini saya sementara menjalani ujian Al-Azhar di tingkatan magister. Jadi ya saya buat ala kadarnya saja ya. Oke, pertama tentang apa urgensitas kita mengetahui Islam, iman, dan ihsan. Nah, jadi di sini bisa teman-teman lihat bahwasanya antara iman, Islam, dan ihsan itu adalah 3 dasar pokok atau 3 dasar utama yang tidak bisa dipisahkan satu dengan lainnya. Iman adalah keyakinan yang menjadi dasar akidah. Nah, dari keyakinan tersebut kemudian kita realisasikan melalui pelaksanaan atau melalui perbuatan yang kita kenal dengan rukun Islam. Dan dengan perealisasian atau pelaksanaan rukun Islam tersebut,
kita akan sampai kepada ihsan. Nah, ihsan ini merupakan tahapan lanjut dari iman dan Islam. Nah, kemudian dari mana datangnya Islam, iman, dan ihsan ini? Ini kita ada dalil dari riwayat Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Qal bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaum ittala 'alaina rajulun shadidu bayadi thiyabi shadidu sawadi sya'ri la yura 'alaihi atharus safar wa la ya'rifuhu minna ahadun. Jadi suatu ketika para sahabat itu termasuk Sayyidina Umar, dia lagi kumpul bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian datang seseorang. Orang ini tidak dikenali oleh para sahabat. Bajunya putih, rambutnya hitam, dan orang ini tidak menunjukkan indikasi bahwa dia berasal dari perjalanan yang panjang. Tapi sahabat tidak mengenal orang tersebut. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi. Lalu orang ini kemudian menyandarkan, dia duduk di depan Nabi, menyandarkan lututnya dengan lutut Nabi, kemudian meletakkan kedua telapak tangannya di atas paha. Sama seperti kita ketika mengaji di guru kita. Kemudian orang ini bertanya kepada Nabi, waqal, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Beritahu aku apa itu Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Islam itu engkau bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan bahwasanya Muhammad adalah Rasul Allah. Wa tuqimas salatah, kamu mendirikan salat, wa tu'tiyaz zakatah, kamu menunaikan zakat, wa tasuma ramadhana, dan kamu berpuasa di bulan suci Ramadan. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan kamu melaksanakan ibadah haji apabila kamu mampu. Nah, ketika Nabi setelah menjawab pertanyaan tersebut, orang ini lalu berkata, qala sadaqta, kamu telah benar. Maka para sahabat yang hadir pada saat itu takjub, karena orang ini datang, dia menanyai Nabi tentang perkara Islam, lalu dia sendiri yang membenarkan pertanyaannya tersebut. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Dia yang bertanya, dia yang membenarkan. Kemudian lanjut. Qala fa akhbirni 'anil iman. Beritahu aku apa itu iman ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah menjawab, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadri khairihi wa syarrih. Kamu beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada rasul-rasul Allah, dan beriman terhadap hari akhir atau hari kiamat. Wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi, dan kamu juga beriman terhadap qada dan qadar, entah itu yang baik ataupun yang buruk. Qala sadaqta. Kemudian orang ini kembali membenarkan apa yang dikatakan oleh Nabi. Kemudian yang terakhir, dia bilang, fakhbirni 'anil ihsan. Beritahu saya tentang apa itu ihsan ya Rasulullah. Kemudian Rasul menjawab, anta'budallaha ka'annaka tarah. Kamu menyembah Allah, beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Fa illam takun tarah fa innahu yarak. Kalau kamu belum bisa melihat Allah, maka ketahuilah bahwasanya Allah melihatmu. Nah, berasaskan tiga dasar ini, tiga dalil ini, lalu kemudian ulama menjelaskan bahwasanya tiga hal ini merupakan hal yang pokok dan wajib diketahui oleh seluruh kaum muslim. Nah, di sini ada terjemahannya, bisa teman-teman screenshot. Jadi, untuk informasi juga teman-teman, bahwa hadis ini adalah hadis yang punya faedah yang begitu besar. Sebagaimana ulama mengatakan bahwasanya kalau di dalam Al-Quran
kita mengenal ada surah Al-Fatihah. Nah, surah Al-Fatihah ini dijuluki dengan Ummul Quran atau ibunya Al-Quran. Dikarenakan di antara surah-surah yang terdapat di dalam Al-Quran, inti dan rangkumannya itu semuanya ada di surah Al-Fatihah. Nah, adapun untuk hadis atau sunnah Nabi, nah inilah yang dikatakan dengan Ummul Hadis atau ibunya hadis. Para hadis-hadis, nah ini yang menjadi intinya, yang membahas tentang 3, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Oke, kita lanjut. Sekarang kita sampai ke pembahasan apa itu Islam. Apa itu Islam? Jadi saya mengutip dari kitab Al-Wafi. Dalam kitab tersebut dijelaskan Al-Islamu lugatan al-inqiyadu wal-istislamu lillahi ta'ala. Jadi secara bahasa, Islam berarti ketundukan dan kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi al-istislam itu artinya kita menyerahkan diri dengan penuh kepasrahan kepada Allah. Nah, adapun secara istilah atau secara syara' atau secara agama, Islam itu adalah terpenuhnya 5 dasar. Yang pertama adalah syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Dan yang kedua melaksanakan sholat, dan pelaksanaan sholat ini harus memenuhi syarat dan rukun yang sempurna. Dan sebagaimana yang kita ketahui, bahwasanya sholat ini merupakan hal pokok bagi seorang yang mengaku muslim. Makanya di dalam hadis dikatakan al-farqu bainal muslim wal kafir as-shalah. Perbedaan antara orang-orang yang muslim dan yang non-muslim adalah sholat. Nah, apabila dia melaksanakan sholat, maka dia diperlakukan sebagai seorang muslim. Dia berhak menerima warisan. Dia berhak untuk disolati ketika meninggal, berhak untuk dimandikan ketika sudah menjadi jenazah, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang pertama tadi tentang syahadat. Tentang syahadat ini, teman-teman sekalian, yaitu kita beralih kepada pengakuan dan pengikraran bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua adalah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kita mengakui bahwasanya Rasul baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau adalah utusan Allah. Dan ulama menjelaskan bahwasanya syahadat ini yang sering kita ulangi setiap kita sholat, yustahabbu ayyaqra'a asyhadata marratan fi tuli hayati. Jadi disunnahkan untuk menyebutkan syahadat ini di luar dari kegiatan-kegiatan ibadah minimal sekali dalam seumur hidup. Kecuali bagi orang yang muallaf atau orang yang murtad kemudian kembali masuk Islam. Dia diwajibkan lagi kembali untuk melafazkan 2 kalimat syahadat. Kemudian yang ketiga ada zakat. Kemudian yang keempat berpuasa di bulan suci Ramadan. Dan yang kelima adalah haji bagi yang mampu. Gitu. Oke, itu Islam. Sekarang kita beralih ke pembahasan berikutnya tentang iman. Sama sumbernya dari kitab Al-Wafi. Di sini dijelaskan al-imanu lugatan at-tasdiq. Jadi iman menurut bahasa adalah pembenaran. Jadi ada perbedaan ketika kita menyebutkan at-tasdiq dan as-sidq. Kalau at-tasdiq artinya pembenaran. Kalau as-sidq artinya kebenaran. Jadi iman menurut bahasa adalah pembenaran. Wal imanu syar'an, iman secara istilah atau secara syara', secara agama adalah at-tasdiqul jazimu biwujudillahi al-khaliq wa annahu wahidun la syarikalah. Bahwasanya pembenaran yang kuat akan keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pencipta satu-satunya. Wa annahu wahidun, bahwasanya Allah itu satu. Tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala sesuatu la yahdusu syai'un fi mulkillahi ta'ala illa bi iradati wa idni. Jadi tidak ada satupun kejadian yang terjadi
di kerajaan bumi Allah Subhanahu wa taala, di langit dan di bumi, kecuali karena keinginan dan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu iman ini sebagaimana yang kita ketahui ada 6. Yang pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagi orang yang tidak bisa mengucapkan syahadat dengan bahasa Arab, maka cukuplah mengucap syahadat dengan bahasanya sendiri. Asal dia betul-betul memahami makna dan betul-betul melafazkan dan sesuai dengan hatinya. Begitu. Kemudian yang kedua, beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang perlu diketahui oleh kita semua dan teman-teman, bahwasanya malaikat ini merupakan hamba atau ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang dia punya karakteristik yang berbeda dengan manusia dan makhluk lainnya dalam perkara iman. Ketika kita membahas tentang masalah iman, malaikat itu imannya la yazidu wa la yankus. Jadi keimanan malaikat tidak bertambah dan tidak berkurang. Jadi malaikat itu la ya'sunallaha ma amarahum wa la yaf'aluna ma yunhun. Jadi dia tidak melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Makanya imannya itu stabil, tidak naik dan tidak turun. Kemudian kalau imannya para nabi dan para rasul, yazidu wala yankus. Jadi keimanan rasul, keimanan nabi itu bertambah terus dan tidak pernah berkurang. Nah, itu kalau keimanannya dari nabi. Nah, bagaimana kalau iman tak semua? Yazidu wa yankus. Jadi kalau imannya seseorang, orang-orang biasa seperti kita semua ini, yazidu wa yankus. Kadang naik, kadang turun. Kapan dia turun? Ketika seseorang berbuat maksiat. Ketika seseorang misalnya meninggalkan sholat. Ketika seseorang misalnya membenci atau menghardik orang lain. Ketika seseorang misalnya dia menyakiti perasaan saudaranya. Nah, segala bentuk maksiat ini yang membuat keimanan seseorang itu turun. Dan kapan keimanan seseorang bisa naik? Ketika yamtasil bi awamirillah, atau patuh mengikuti perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang ketiga adalah iman kepada kitab-kitab samawi. Nah, apa yang dimaksud dengan kitab-kitab samawi ini? Kitab-kitab samawi berarti adalah kitab-kitab suci yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada rasulnya agar disampaikan kepada umat manusia. Sebagaimana yang kita ketahui, ada beberapa rasul yang diperintahkan untuk menyebarkan dan diturunkan kepadanya kitab samawi. Kepada Nabi Daud ada Zabur, Taurat kepada Nabi Musa, Injil kepada Nabi Isa, dan kemudian sebagai penutup dari wahyu dan penutup dari para nabi, penutup risalah, yaitu Al-Quran, yang kemudian diturunkan kepada baginda Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Jadi ketika kita mendengarkan nama Nabi disebut, maka kita harus bersolawat kepada Nabi. Karena dikatakan bahwasanya orang yang paling pelit di dunia adalah ketika nama dari baginda disebut, baginda Nabi, lantas dia tidak bersolawat kepada Nabi. Dan sebagaimana kita ketahui bersama, bahwasanya fadilah sholawat juga penting ya. Man sholla alaiya sholatan wahidah, sallallahu alaihi asyar sholawat. Barang siapa yang bersolawat kepada Nabi, maka Allah akan bersolawat dalam artian memberikan rahmat kepadanya sebanyak 10 rahmat. Oke, kemudian kita beralih kepada iman kepada semua utusan Allah, Nabi dan Rasul. Nah, kalau yang kita ketahui, yang diajarkan dari bangku sekolah, ada 25. Nah, meskipun sebenarnya jumlahnya ada banyak ya, Nabi dan Rasul itu. Cuman yang penting untuk kita ketahui adalah 25.
termasuk di dalamnya Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai qudwatul hasanah, sebagai suri tauladan yang baik untuk seluruh alam. Jadi di antara karakteristik atau kespesialan Nabi Muhammad dari para nabi-nabi yang lain adalah baginda Nabi ini dia diutus kepada seluruh alam. Berbeda dengan nabi-nabi dan rasul sebelumnya. Kadangkala ada nabi yang diutus untuk kaum tertentu saja. Ada rasul yang diutus untuk bangsa tertentu saja. Tapi Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dia diutus sebagai rahmat. Rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi seluruh alam. Dan bukan cuma rahmat sebagai untuk orang-orang mukmin saja, tapi seluruh manusia. Bukan hanya manusia, tapi lil alamin, seluruh alam. Ketika Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus ke muka bumi, maka semua merasakan kebahagiaan dan merasakan kenikmatan dalam nikmat keimanan dan keislaman. Kemudian yang kelima, iman kepada hari akhir. Yang mana di dalam lanjutan hadisnya ini dijelaskan bahwasanya tidak ada yang tahu waktunya itu hari kiamat kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kewajiban kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin adalah menyiapkan bekal. Karena sebaik-baik bekal untuk mempersiapkan hari akhirat nanti adalah dengan takwa. Kemudian yang terakhir adalah iman kepada qada dan qadar. Famal farqu bainahuma, apa perbedaan antara qada dan qadar? Qada itu adalah merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan qadar adalah perealisasiannya di kehidupan yang nyata. Dan sebagaimana yang kita ketahui, qada ini ada dua. Qadar ini ada dua. Ada mubram dan ada mu'allaq. Mubram ini yang sudah tidak bisa diubah lagi. Salah satu contohnya adalah kematian. Jadi setiap anak cucu Adam itu sudah ditentukan kapan matinya, kapan meninggalnya. Adapun qadar yang mu'allaq, nah ini yang masih bisa diusahakan oleh umat manusia. Misalnya, ketika dia dalam keadaan sebagai orang yang bodoh, dia orang yang ketika mempelajari suatu ilmu, ilmunya itu sangat susah untuk masuk. Maka ini termasuk takdir yang mu'allaq, masih bisa diubah. Caranya dengan belajar, gitu. Oke, kemudian kita lanjut. Apa sih perbedaan antara Islam dan iman? Nah, kalau ulama menjelaskan bahwasanya Islam dan iman itu lawi jitama'an iftaraqan. Kalau dua-duanya disebutkan secara bersamaan atau dituliskan pada kalimat yang sama, maka maknanya berbeda. Walau iftaraqan ijtama'an. Dan kalau dia dipisahkan, cuma disebut saja Islam atau cuma disebut saja iman, maka dia mencakup kedua maknanya. Jadi misal saya bilang Islam adalah bla 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 bla, maka itu sudah mencakup juga iman. Begitupun sebaliknya. Dan apabila disebutkan salah satunya, maka maknanya disatukan. Karena tidak ada gunanya iman tanpa Islam, dan begitu pula Islam tanpa iman. Keduanya saling melazimi satu sama lain, maka seseorang yang harus beriman dengan hati dan beramal dengan perbuatan. Itu. Kemudian kita beralih tentang dalil. Nah, jadi sangat penting teman-teman untuk kita ketahui bersama, semua hal yang kita dapati di dalam agama kita, itu kita harus berlandaskan terhadap dalil. Dalil entah dari Al-Quran, sebagai masdarul wahid, sebagai masdar atau sumber utama, rujukan utama. Ada apa-apa kita langsung lihat bagaimana di dalam Al-Quran. Untuk hal iman, tertera di dalam surah An-Nisa ayat 136, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah. Aminu billah, berimanlah kepada Allah. Dan sebagaimana tadi beriman adalah pembenaran ya. Jadi
berimanlah kepada Allah dengan Allah wa rasulihi, kepada rasulnya, wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi, dan kemudian kitab yang diturunkan kepada rasulnya Nabi Muhammad, wa ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl, dan juga kitab-kitab sebelumnya. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Nah, barang siapa yang kufur kepada Allah, kufur kepada malaikat Allah, kufur terhadap kitab-kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya, kufur terhadap Rasul, wal yaumil akhir, kufur terhadap hari akhir, dia tidak percaya sama hari akhir, faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka dia setelah berada kepada kesesatan yang jauh. Kemudian kita beralih ke nomor 3, yaitu ihsan. Ihsan ini ta'rifnya adalah al-ihsanu huwal ikhlas wal itqan, ay takhallusu fi ibadatillahi wahdah ma'a tamamil itqan. Jadi ihsan adalah keikhlasan dan keyakinan penuh, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa hadir dan mengawasi segala perbuatan dan ibadah seseorang hamba. Ihsan merupakan pilar penting dalam bangunan agama Islam, selain pilar iman dan Islam. Ihsan tidak dapat dipisahkan dari iman dan Islam. Ketiganya merupakan satu kesatuan yang tidak boleh ditinggal salah satunya sebagai kesempurnaan keberislaman seseorang. Oke. Jadi untuk gambaran materinya kurang lebih seperti itu. Kita membahas tentang 3 hal yang pokok, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi, bahwasanya Islam itu, teman-teman sekalian, itu lebih kepada bagaimana zahir atau sesuatu yang kita lihat, karena sifatnya adalah perbuatan, bersyahadat, sholat, puasa, zakat, berhaji bagi yang mampu. Adapun iman, sifatnya lebih ke batin, sesuatu yang tidak bisa kita jangkau dengan panca indera, karena itu berkaitan dengan keyakinan. Maka ketika ada seseorang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kita lihat sebenarnya adalah syahadatnya. Ketika dia bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka dia sudah termasuk kategori muslim, terlepas dari apakah dia ternyata merupakan orang yang munafik. Karena kita ketahui bersama bahwa sedari zaman Rasul sampai sekarang banyak orang yang azharul islamah wa abtanal kufra, orang yang secara zahir, secara fisik, secara yang nampak, dia menampakkan keimanan, dia menampakkan bahwasanya dia adalah seorang yang beragama Islam, tetapi ternyata dia kufur. Begitu. Kemudian yang ketiga adalah ihsan. Nah, ihsan ini adalah tahapan yang paling tinggi, tahapan lanjut dari Islam, iman. Islam, iman, kemudian ihsan. Jadi kalau kita mau tahlilkan, kalau kita mau rincikan, jadi yang paling khusus itu adalah ihsan. Jadi ihsan dulu, kemudian iman, baru kemudian yang paling umum adalah Islam. Jadi bisa saja kita melihat seseorang, dia itu muslim, tapi belum tentu dia mukmin. Atau dia mukmin, tapi belum tentu dia muhsin. Jadi orang yang memenuhi rukun-rukun Islam, mengamalkan rukun Islam yang 5, dinamakan sebagai muslim. Adapun orang yang mengamalkan rukun iman dengan penuh kebenaran dalam hati, maka itu dinamakan mukmin. Adapun orang yang telah menerapkan ihsan, tidak ada lagi hal yang dia pikirkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah senantiasa hadir di dalam hatinya. Semua perbuatan yang dia lakukan itu berasaskan dan hanya karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah mengamalkan ihsan dan dia disebut dengan sebutan muhsin. Jadi muhsin, orang yang muhsin atau orang yang mengamalkan ihsan sudah pasti beriman dan sudah pasti berislam. Orang yang beriman belum tentu berihsan tapi sudah pasti berislam. Dan orang yang berislam belum tentu beriman dan belum tentu
berihsan. Begitu. Apakah masih ada waktu untuk moderator? Kakak moderator masih ada waktu atau gimana? Izin Ustadz 5 menit lagi. Berapa? 5 menit lagi. Oh, 5 menit lagi masih bisa berarti ya. Jadi kemudian yang penting juga untuk saya bahas, kita sudah sama-sama tahu tentang Islam, iman, ihsan. Secara ringkasnya, Islam itu berkaitan dengan perbuatan yang zahir, perbuatan yang kita bisa lihat, sholat, puasa, zakat. Kemudian iman berkaitan dengan perkara hati. Jadi kita tidak bisa tahu bahwasanya seseorang itu benar-benar membenarkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia betul-betul beriman, dia betul-betul percaya kepada Rasul, dia betul-betul percaya kepada kitab-kitab Allah. Karena itu adalah perkara batiniyah namanya, umur batiniyah yang tidak bisa kita cap, tidak bisa kita ketahui. Maka ulama menjelaskan bahwasanya cukup kita menghukumi seseorang bahwasanya dia adalah orang yang muslim dengan melihat af'al zahiriyah tadi. Atau ketika dia setelah melaksanakan sholat, dia berzakat, dia berpuasa, dia bersyahadat, maka kita perlakukan dia sebagai seorang muslim. Apa maksudnya diperlakukan sebagai seorang muslim? Dia berhak menerima warisan. Dia berhak untuk disolati ketika meninggal. Dia berhak dimandikan ketika meninggal. Seperti itu. Kemudian yang terakhir tadi adalah ihsan. Nah, ihsan ini adalah tingkatan lanjut yang mana ketika seseorang mencapai tingkatan ihsan ini, betul-betul dia mengikhlaskan dirinya, seluruh perbuatannya, dia tidak melakukan satu hal pun kecuali karena perintah dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang penting saya untuk bahas juga bahwasanya 3 hal inilah, Islam, iman, dan ihsan inilah yang kemudian menjadi dasar, menjadi bekal utama bagi seorang muslim, termasuk ketika ingin mempelajari ilmu agama. Jadi kalau kita bahas tentang ilmu agama ya, terbagi menjadi 2. Ilmu agama Islam terbagi menjadi 2. Ada ilmu pokok namanya atau ilmu tujuan. Nah, ilmu tujuan ini maksudnya kita mempelajari 3 hal ini. Islam, iman, dan ihsan. Islam kita pelajari di dalam ilmu syariat atau ilmu fikih. Kemudian yang kedua iman, kita pelajari di dalam ilmu akidah atau ilmu tauhid. Kemudian yang ketiga, yaitu ihsan, kita pelajari di dalam ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf atau ilmu tazkiyatun nafs, penyucian diri. Nah, kemudian bagian kedua dari ilmu tadi, ini kan tadi dia namanya ilmu tujuan. Ada ilmu alat atau ilmu wasilah. Dari ilmu wasilah ini, kita tidak bisa mempelajari ketiga ilmu tujuan dengan baik, kecuali dengan setelah mempelajari berbagai macam ilmu wasilah. Nah, di antara contoh ilmu wasilah, ada ilmu nahwu, ilmu sorof, ilmu balaghah. Ini 3-nya adalah ilmu yang berkaitan dengan bahasa Arab. Makanya, seseorang yang mau mempelajari agama dengan baik, dia itu harus paham tentang bahasa Arab. Makanya Sayyiduna Umar mengatakan, ihrasu ala ta'allumil lughatil arabiyyah fa innaha min dinukum. Seriuslah belajar bahasa Arab karena dia merupakan bagian dari agamamu, kata Sayyidina Umar. Kemudian ada juga ilmu usulul fiqh. Ilmu usulul fiqh atau dasar-dasar fikih. Jadi beda ilmu usulul fiqh sama ilmu fikih. Untuk bisa memahami fikih dengan baik, bisa mengetahui metode ulama untuk merumuskan suatu hukum fikih, kita harus belajar ilmu usulul fiqh. Kemudian ada juga ilmu mantik atau dikenal dengan ilmu logika. Nah, ilmu mantik ini sendiri dia membahas tentang bagaimana kaidah berpikir yang benar. Kemudian ada lagi beberapa cabang ilmu lain seperti ilmu hadis. Dia tergolong dalam ilmu wasilah. Yang dengan ilmu tersebut kita sampai kepada 3 ilmu tujuan, yaitu ilmu tauhid, kemudian
yang kedua ada ilmu akidah, ilmu fikih, dan yang ketiga ada ilmu tasawuf. Nah, jadi dari 3 ilmu ini, insya Allah akan menjadi penuntun, akan menjadi penunjuk bagi teman-teman semua untuk mengarungi proses belajar agama dan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki di dunia dan di akhirat. Saya kira itu untuk materinya. Mungkin kalau yang ditanyakan, insya Allah kita sama-sama diskusikan. Baik, sebelumnya suara saya jelas? Jelas? Yes. Masya Allah, sangat luar biasa sekali. Terima kasih atas pemaparan materinya, Ustadz. Semoga kita bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Baik, kita masuk sesi kedua, yaitu sesi tanya jawab selama 15 menit. Acungkan tangan dan on mic, lalu sebutkan nama dan pertanyaan apapun Saya itu. izin dulu ya, 2 menit. Saya ada ini. Agak Baik, sebentar. Ustadz. 2 menit aja. Ayo yang lainnya yang mau bertanya silahkan, kita buka 3 pertanyaan. Boleh langsung di kolom komentar. Boleh Kak, di chat aja salah satu admin. Ayo teman-teman semua yang ingin bertanya, silahkan di kolom komentar atau boleh on mic. Kita buka 3 pertanyaan sambil menunggu Ustadznya kembali. Oke. Yalla Bina. Baik Ustadz, di kolom komentar udah ada 2 pertanyaan, mau dibacakan dulu atau tunggu satu lagi? Pesan dalam panggilan. Oke. Nanti saya bantu bacakan Ustadz. Oke. Antum aja berarti yang baca ya. Baik, saya baca pertanyaan dari Kak Ines Siti Nurhalizah. Afwan Ustadz, izin tanya, misal ketika ada seseorang yang merasakan keraguan dengan ajaran agama karena melihat banyak orang yang terlihat religius tetapi korupsi atau berlaku tidak adil. Apa peran ihsan dalam menjaga kualitas keimanan dan ketakwaan terhadap seseorang? Dan gimana cara untuk menumbuhkan iman yang kokoh meskipun menghadapi krisis kepercayaan terhadap lingkungan sosial? Baik, Ustadz, silakan dijawab. Oke. Jadi pertanyaan yang sangat bagus dan sangat realistis dari saudari Ines Siti Nur Haliza yang mempertanyakan tentang bagaimana menyikapi ketika kita mendapatkan keraguan akan ajaran agama karena melihat banyak orang yang religius, yang agamis, tetapi ternyata tindakan dan perilakunya tidak mencerminkan agama. Nah, perlu kita ketahui bersama bahwasanya Islam sedari dulu
hingga sekarang dan sampai hari akhir nanti. Oke, Islam, agama yang dibawa sama Nabi Muhammad, sedari dulu, sekarang hingga sampai hari nanti adalah agama yang sempurna. Oke, agama yang sempurna. Orang yang betul-betul mendalami agamanya, yang betul-betul mendalami agama Islam, maka dia pasti akan mendapatkan kelapangan hati dan kesenangan di dalam menjalani keseharian, karena dia mendapatkan ketenangan di dalam beragama atau menjalani kehidupannya dengan landasan agama. Oke? Jadi Islam adalah agama yang sempurna. Tetapi kesempurnaan dari agama tidak melazimi atau tidak berarti orang yang menganut agama tersebut juga adalah orang yang sempurna. Oke, dipahami dulu. Islam agama yang sempurna. Penganutnya belum tentu sempurna. Karena titik kesempurnaan atau tolak ukur dia bisa mendapatkan kesempurnaan sebagaimana agamanya yang sempurna, dia harus bisa menerapkan semua kaidah-kaidah, semua ajaran-ajaran yang ada di dalam agama Islam. Dia harus berpatokan terhadap Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas, dan para ajaran-ajaran dari para ulama agama Islam. Begitu. Jadi, bukan hal yang mustahil ketika ada dari penganut orang yang mengatakan dirinya sebagai orang Muslim, tetapi kelakuannya tidak mencerminkan agama Islam yang sempurna. Bukan hal yang mustahil. Dan semoga kita semua yang hadir hari ini bisa termasuk sebagai orang-orang yang Muslim dan mengamalkan Islam secara tamam, secara kafah, dan bisa mengikuti baginda Nabiullah Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam. Begitu. Kemudian, apa peran ihsan dalam menjaga kualitas keimanan dan ketakwaan terhadap seseorang? Nah, jadi sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi, bahwasannya ihsan itu tingkatan lanjut setelah Islam dan iman. Dan ketika kita berbicara tentang ihsan sebenarnya ada cakupannya yang begitu luas. Jadi sama hal 3 hal tadi, Islam, iman, dan ihsan. Sebenarnya untuk membahas 3 hal ini dalam kurun waktu 1 jam atau mungkin 2 jam, itu sangat kurang sebenarnya waktunya. Bahkan Islam sendiri, bisa kita bahas agama Islam itu seharian full. Iman seharian full, ihsan lebih-lebih lagi. Nah, ringkasnya, ihsan itu membahas terhadap hal-hal yang berkaitan sir namanya, atau rahasia, atau sesuatu yang betul-betul ada di dalam inti hati seseorang. Karena berkaitan antara hamba dengan Tuhannya, antara makhluk dengan khalik, antara manusia sebagai hamba dan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan alam semesta. Maka ketika seseorang sampai ke derajat ihsan atau dia mengamalkan ihsan sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi, tidak ada yang terlintas di pikirannya, tidak ada perbuatan yang dia lakukan, tidak ada pikiran yang terlintas kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Fadilatul Syekh Ali Jum'ah, jadi Syekh Ali Jum'ah, beliau merupakan mantan mufti Mesir. Di dalam kitabnya At-Thariq Ilallah, itu salah satu kitab tasawuf, beliau menjelaskan bahwasanya seseorang yang menempuh perjalanan menuju Allah, dia harus menfokuskan tujuannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja, atau bahasanya beliau, Allahu al-maqsudul kul. Allahu maqsudul kul. Jadi Allah Subhanahu wa taala adalah pusat atau inti tujuan dari kehidupan manusia. Sehingga orang yang ihsan adalah orang yang beribadah, berjalan, beraktivitas, bekerja, mencari makan, semua aktivitasnya hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dia pergi bekerja misalnya, ya karena Allah yang suruh saya untuk bekerja. Dia pergi misalnya berolahraga, karena Allah yang menyuruh saya untuk bisa mendapatkan badan yang fit, badan yang sehat. Semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang mengamalkan ihsan ini,
kelak kehidupannya akan terarah. Kehidupannya sesuai dalam koridor Islam. Kehidupannya akan mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan. Karena sebagaimana firman Allah, ala bidzikrillahi tatma'innal qulub. Hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Saya kira itu jawaban dari Saudari Ines Siti Nurhalisah. Pertanyaan yang sangat bagus. Masya Allah sekali atas jawabannya. Gimana Kak Ines? Udah paham atau ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, kita lanjut di paham Kak. Alhamdulillah, terima kasih penjelasannya mudah dipahami. Terima kasih Alhamdulillah. kembali. Baik, kita lanjut di pertanyaan kedua dari siapa ya? Kak Fiori Dinantika. Ustadz, tadi kan Ustadz juga ada ini Ustadz izin pertanyaan kedua dari Kak Fiori. Ahlan, De Fiori. Ustadz, tadi kan Ustadz juga ada mention kalau iman seseorang itu bisa naik turun. Tapi bagaimana cara kita bisa tetap istiqomah bahkan ketika iman sedang dalam fase turun banget? Apakah ada amal tertentu yang bisa jadi penopang utama dalam kondisi itu? Baik Ustadz, silakan dijawab. Oke, jadi pertanyaan dari Saudari De Fiori Dinantika ya. Pertanyaannya sebenarnya begini, bagaimana cara kita istiqomah di dalam keimanan? Bagaimana cara kita istiqomah begitu? Kendati keimanan kita sedang turun, karena memang fitrah kita sebagai manusia, sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi, imannya malaikat stuck, tidak naik, tidak turun, stuck. Imannya para nabi yazidu wala yankus, naik terus tanpa mengalami penurunan. Adapun manusia yazidu wa yankus, kadang naik, kadang turun. Lantas bagaimana cara kita menjaga keimanan kita, apalagi saat keimanan kita turun? Jadi sebenarnya ada banyak hal yang bisa kita terapkan. Paling pertama mungkin ya adalah berzikir. Adalah apa? Berzikir. Sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala bidzikrillahi tatma'innal qulub." Hanya dengan mengingat Allah, hati kita bisa menjadi tenang, hati kita bisa menjadi lapang. Begitu. Kemudian yang kedua, setelah berzikir, berzikir ini teman-teman meliputi istighfar, meliputi wirid-wirid yang lainnya, meliputi kalimat alhamdulillah, meliputi kalimat subhanallah, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Nah, setelah itu kita bisa mengamalkan sholawat. Jadi, kalau guru kami di sini, Syekh Hisham Al-Kamil, beliau pernah menjelaskan di salah satu pengajiannya beliau bahwa seorang penuntut ilmu, aib bagi seorang penuntut ilmu ketika dalam sehari sholawatnya tidak lebih dari 1000 kali. Itu kata beliau. Jadi kesimpulan dari beliau adalah minimal seseorang itu bersolawat dalam sehari minimal 1000 kali. Meskipun sigotnya atau bentuk sholawatnya tidak perlu yang panjang. Cukup Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu sudah cukup. Nah, kalau misalnya mau yang lebih bagus lagi bisa dipanjangkan. Bisa pakai sholawat Ibrahimiyah yang sering kita baca di akhir sholat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Bisa juga. Atau bisa dengan bentuk-bentuk sholawat yang lain. Dan kemudian adalah dengan mencari circle pertemanan yang menunjang keimanan kita. Makanya dikatakan bahwa kalau kita mau mengenali seseorang, maka lihat circle-nya. Nah, itu bahasa Gen Z itu kan, circle. Kalau kita mau lihat kepribadian seseorang, kita lihat circle dari orang tersebut. Kita lihat teman-teman yang ada di sekitarnya. Kalau teman-temannya adalah orang yang ketika azan berkumandang langsung pergi sholat, ketika bulan suci Ramadan dia tidak
dia tidak yang buka puasa itu, dia tidak mokel, bulan puasa dia full puasa 30 hari, maka bisa kita pastikan bahwasanya orang-orang yang punya teman yang bertakwa, maka dia akan kecipratan ketakwaan juga. Sama halnya dengan penjual parfum. Orang yang berteman dengan penjual parfum akan kecipratan harum dari parfum tersebut. Maka untuk bisa mengevaluasi diri dalam keimanan dan ketakwaan, kita juga harus didukung dengan faktor lingkungan. Circle kita harus dari orang-orang yang bagus keimanannya, bagus ketakwaannya. Dan mungkin yang terakhir, ini sangat penting juga dan sangat culture lah ya, sangat culture, adalah bagaimana kita bisa self-talk, self-talk. Jadi berbicara dengan diri sendiri. Nah, apa fungsinya kita berbicara dengan diri sendiri? Agar kita bisa mengevaluasi bagaimana kehidupan kita. Apa sebenarnya yang kita cari di dunia ini? Apa sebenarnya tujuan kita diciptakan? Nah, dan hal inilah sebenarnya yang tidak didapatkan oleh banyak orang. Dan hal ini pula ya yang menyebabkan banyak orang-orang yang akhirnya tidak percaya terhadap agama. Karena pada dasarnya, dia tidak pernah meluangkan waktu untuk mempelajari hal-hal yang fundamental seperti ini. Dan kalau di dalam ajaran agama kita, agama Islam, tujuan manusia diciptakan adalah untuk beribadah. Ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu jawaban dari untuk Saudari Deviori. Zikir, sholawat, cari circle pertemanan yang baik. Jangan sama circle yang suka mokel, suka gosip, pokoknya jauh dari ketaatan. Dan kemudian yang terakhir adalah dengan introspeksi diri atau self-talk bahasa Gen Z-nya. Bagaimana kita bisa mengevaluasi keseharian kita dan bisa menjadi lebih baik di hari yang akan datang. Mengutip juga kalam dari guru saya karena kebetulan saya pondoknya di Mampeka Makassar. Pembina saya pernah bilang begini. Beliau namanya Ustaz Kiai Haji Hamzah Kibaleran, bahwa setiap hari kita harus mempersiapkan hari esok. Jadi misalnya hari ini saya sudah harus menggambarkan apa kegiatan saya besok. Jadi orang yang tidak menyiapkan hari esoknya, maka dia telah merencanakan kegagalannya. Begitu kata beliau. Saya kira itu pertanyaan jawaban untuk Saudari Devior. Masya Allah, terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih banyak Ustadz, sangat mudah dipahami. Terima kasih Kak Ferry. Baik Ustadz, kita lanjut di pertanyaan ketiga dari Karisma Nur Salsabila. Afan Ustadz mau bertanya, kan tadi dijelaskan bahwa Nabi Muhammad diutus ke bumi ini untuk semua alam. Berarti semua manusia di muka bumi ini baik muslim maupun non-muslim. Pertanyaan saya, apakah non-muslim juga mengerjakan ajaran yang diajarkan Nabi Muhammad kepada kaum muslim seperti mengerjakan sholat? Baik Ustadz, dijawab. Oke. Pertanyaan yang sangat kritis, tandanya bahwa Saudari Risma ini, Kak Risma ini betul-betul mengikuti kajian dengan baik, sehingga ketika kita mendengarkan sesuatu, kadangkala muncul banyak pertanyaan. Nah, salah satunya seperti yang ditanyakan oleh Kakak Risma Nur Salsabila, Hafizahullah. Pertanyaannya adalah, apakah Nabi Muhammad, syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad atau ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu juga yang diamalkan oleh orang-orang yang non-muslim? Pertanyaan yang sangat bagus dan perlu kita pahami teman-teman, bahwasanya semua nabi, semua nabi, semua rasul, mulai dari Nabi Adam sampai kemudian Nabiullah Muhammad SAW, semuanya membawa risalah agama Islam. Semuanya membawa risalah agama Islam atau yang dikenal dengan
din hanif, agama yang lurus, agama yang mengajarkan tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Itu syariat yang dibawa sedari Nabi Adam sampai baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi Islam dalam penggunaan kata Islam kadangkala digunakan pada makna yang umum. Nah, Islam secara umum mencakup semua ajaran agama yang dibawa oleh para nabi dan rasul, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Nah, adapun agama Islam secara khusus ini mengerucut kepada ajaran yang dibawa oleh baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berasaskan Al-Quran dan sunnahnya. Oke, bisa dipahami? Jadi, dan kemudian dikarenakan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah khatimul anbiya war rusul, penutup nabi dan para rasul. Nah, maksudnya apa? Artinya apa? Semua agama-agama sebelum agama Islam itu sudah ditutup. Sudah ditutup dan harus mengikuti agama yang dibawa oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ayat di dalam Al-Quran yang rahmatan lil alamin itu bukan berarti melazimi bahwasanya kegiatan orang-orang non-muslim itu juga harus berdasarkan apa yang dibawa oleh Nabiullah Muhammad. Karena orang yang tidak mengamalkan ajaran risalah agama dari Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia dikategorikan sebagai orang yang non-muslim. Orang yang non-muslim. Nah, orang yang muslim dan hanya orang yang muslim saja yang taklif. Ada namanya taklif atau dibebani. Jadi orang yang dibebani untuk sholat, dibebani untuk zakat, semuanya hanya tertuju kepada orang yang muslim saja. Lantas bagaimana Pak Ustadz dengan orang-orang yang non-muslim? Apakah harus berpuasa? Apakah harus sholat? Tidak. Oke? Tapi satu hal yang harus dia lakukan adalah masuk Islam terlebih dahulu. Oke? Jadi orang-orang di luar muslim, dia tidak sholat, dia tidak berpuasa, dia tidak berzakat, tapi dia harus masuk ke dalam agama Islam. Nah, begitu dia masuk ke dalam agama Islam, pada saat itu pula lah dia diwajibkan untuk melaksanakan ajaran-ajaran agama Islam. Kurang lebih seperti itu. Baik, gimana Kak Risma atas jawaban dari Ustadznya? Terima kasih banyak atas jawabannya. Terima baik, berhubung kita, maaf sebelumnya suara saya jelas? Jelas? Baik, berhubung kita buka sesi tanya jawab hanya 3, atau gimana Ustadz? Mau ditambah 1 atau? Bebas. Bisa mungkin satu lagi. Oke, satu lagi, kalau ada yang ingin mau bertanya boleh langsung unmic atau di kolom komentar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ustaz, sebelumnya terima kasih atas ceramahnya Ustaz, Masya Allah. Mohon bertanya, ini kan tadi katanya Ustadznya imannya malaikat itu la yazidu wa la yanqus. Ya, betul. Tidak menambah dan tidak berkurang. Nah, dan kami telah pernah membaca di dalam kitabnya daripada mazhab Maturidiyah Ustadz. Di situ terletak kalimat yang sama. Maksudnya la yazidu wa la yanqus juga Ustadz. Apakah itu salah satu yang menunjukkan bahwasanya mereka mengambil dalil dari malaikat tersebut, ataukah mereka
ini kan sangat bertolak belakang dengan yang ada di dalam mazhab Asy'ariyah, Ustaz. Menunjukkan bahwasanya Maturidi itu mengambil pendapat daripada mereka seperti malaikat dalam segi keimanan gitu, Ustaz. Mohon penjelasannya, Ustaz. Bisa diulang pertanyaannya? Jadi kan katanya Ustaz tadi malaikat itu imannya la yazidu wa la yanqusu, tidak bertambah dan tidak berkurang. Nah, sedangkan yang kita lihat di dalam kitab Maturidiyah, Ustaz, mazhab Maturidiyah, di situ tercetus juga dengan kalimat yang sama, la yazidu wa la yanqus, tidak bertambah imannya manusia, maksudnya di sini, Ustaz. Ya. Ya, Ustaz. Itu kan sangat berbeda ya, Ustaz. Mohon penjelasannya, Ustaz. Ada perbedaan versi ya dengan mazhab Maturidiyah. Ya, jadi ini permasalahan yang teologis yang kita bahas di dalam ilmu kalam. Memang dalam permasalahan akidah atau permasalahan tauhid, kita kenal di Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kayaknya agak berat juga ini pembahasannya untuk teman-teman secara umum. Mungkin untuk penanya tadi, mungkin bisa kita sharing saja lewat Instagram. Nanti kita saling berbagi rujukan, karena saya kira kita juga berasal dari latar belakang yang sama sebagai tolib. Saya juga punya referensi dan dalam mazhab Asy'ari tentunya. Mungkin setelah ini Ustadz Oid juga mungkin kita bisa saling sharing dan bisa dapat natijah. Nah, adapun tadi yang saya sampaikan itu cuman gambaran secara umum saja, sebagaimana malaikat itu keimanannya tidak bertambah dan tidak turun dengan istidlal dari ayat Al-Qur'an, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Jadi malaikat itu tidak mengingkari apa yang diperintahkan oleh Allah, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan dia juga melakukan segala hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun untuk khilaf yang berkaitan dengan teologis, mungkin alangkah baiknya kalau kita bahas setelah ini saja. Mungkin bisa kita saling DM di Instagram, karena saya yakin pasti pembahasannya lumayan panjang, karena kita harus mengutip referensi, namanya diskusi ilmiah, sumbernya juga harus ilmiah, kita harus berdasarkan referensi kitab tentunya. Saya kira itu. Baik, terima kasih Ustadz. Dan tadi pertanyaan terakhir kami tutup sesi tanya jawabnya. Masya Allah, Alhamdulillah, dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ustadz atas jawabannya. Terima kasih juga kepada peserta kajian malam ini yang telah mengajukan pertanyaan yang sangat luar biasa sekali. Dan mohon maaf kepada peserta yang belum terjawab pertanyaan atau ada yang masih ingin bertanya tapi kita dibatasi oleh waktu. Boleh nanti langsung ditanyakan saja di IG-nya Ustadz. Baik, acara selanjutnya adalah doa yang akan dipimpin oleh narasumber kita, dan kepada Ustadz kami persilahkan. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdasy syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq, nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim.
اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم اغفر لي اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك أنت سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا ربنا تقبل دعاءنا بجاه سيدنا محمد وبكرمة الفاتحة آمين. Dengan pembacaan doa tersebut, berakhir juga acara kita pada malam hari ini. Baik, yang terakhir adalah penutupan sebagai wujud rasa syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan harapan semoga acara pada malam hari ini bermanfaat bagi kita semua. Marilah kita bersama-sama mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Usai sudah acara kita pada malam hari ini, saya selaku pembawa acara memohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Sampai jumpa kembali di kajian Marifatuna selanjutnya. Dan sebelum pemateri kita keluar room Google Meet, harap teman-teman yang lainnya jangan ada yang keluar dulu. Baik Ustadz, dipersilahkan untuk meninggalkan room. Oke, syukran. Terima kasih banyak atas kesempatan sharingnya ya. Semoga senantiasa dalam naungan dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.